Kelas kripto itu scam. Tiga alasan kenapa kelas kripto itu scam dari sisi fraud. Fraud adalah kecurangan atau penyimpangan dan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan secara tidak sah. Kelas kripto itu sejatinya adalah bukan kelas edukasi yang saya maksud. Tapi itu adalah sebuah kecurangan modern yang dibungkus dengan narasi edukasi. Infrastrukturnya lengkap. Ada influencer, ada market exchange-nya, dan ada cryptocurrency-nya sebagai bahan yang diperdagangkan. Kenapa kelas kripto itu fraud? Dan bagaimana peran influencer yang besar itu berperan? Seperti King of Cryptocurrency, Timothy Ronald, The Prince of Cryptocurrency, Sulianto, dan Kalimasada, dosen kripto. Kemudian dari sisi market exchange-nya, yaitu si pemilik market tadi, Pak Gabriel Ray. Dan terakhir, bagaimana kamu sebagai umat muslim melihat secara syariah? Dan untuk umat Kristiani, bagaimana melihat secara etika? Scam dari sisi fraud itu tidak harus berarti bohong total. Fraud terjadi karena adanya eksploitasi psikologis, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Istilah yang nggak asing bagi penggemar kripto. Kamu disuruh cepat-cepat beli, biar cuan, hold kalau harganya turun, dan ketika kamu loss, kamu disalahin karena nggak ikut step by step dari mentor kamu. Yang pertama, kelas kripto definisinya adalah bukan kelas, tapi akses grup informasi, berbayar. Kelas edukasi itu punya 3 ciri utama. Ada kurikulumnya, ada evaluasi setelah kamu belajar materi, dan ketiga, ada mentor, guru, tenaga didik, tenaga pengajar yang punya gelar akademis dan non-akademis. Apa maksudnya? Dokter itu punya gelar akademis S.Ket, dan gelar profesinya, gelar non-akademisnya, yaitu DR titik, dokter kecil. Sedangkan apa yang kamu dapat di kelas kripto? Tidak ada hasil evaluasi setelah kamu belajar, dan tidak ada tenaga didik, mentor yang bergelar akademis maupun non-akademis. Saya sempat melihat ada beberapa mentor yang bahkan mukanya tidak kelihatan. Kamu percaya sama orang yang mukanya tidak kelihatan? Materi kriptonya ada, tapi kamu bakalan muntah kalau baca. Banyak istilah-istilah akademis dan teknis di sana yang bikin kamu malah ribet. Akhirnya kamu malah percaya sama grup akses informasi berbayar tadi. Kapan kamu disuruh cut, kapan kamu disuruh buy, kapan kamu disuruh sell. Jadi kelas kripto yang model gini itu dikemas secara edukatif biar kelihatan lebih akademis. Padahal meskipun kamu sudah baca materinya, ujung-ujungnya kamu juga ikut perintah mentornya kan yang di grup berbayar itu bisa di Telegram, di WA maupun di Discord. Di dunia fraud ini namanya misinterpretation. Kesannya menjual pendidikan, tapi kita diberi arah-arahan. Beli sekarang, 2 jam lagi jual. Pas turun, tunggu, hold dulu. Habis loss, kamu sih nggak dengerin perintah saya step by step. Gitu kan kata mentor kamu. Poin yang kedua, klaim performa yang ditunjukkan dalam postingan kemenangan-kemenangan, win-win tadi itu tidak bisa diaudit atau tidak bisa diperiksa secara komprehensif dan real time. Banyak kelas kripto yang menunjukkan profit, winning rate, member cuan, dan step by step. Tapi pada kenyataannya, tidak pernah ada hasil laporan dari auditor independen. Tidak ada trade log yang lengkap. Tidak ada entry atau exit real time yang konsisten. Biasanya bentuknya hanya screenshot atau testimoni-testimoni. Kalau kelas kriptonya itu bonafit atau sukses, coba tunjukkan di mana rekam jejak lengkap dari hari pertama kelas dibuka, sejak level entry, semua exit, semua loss. Nggak cuma yang menang aja, tapi yang kalah juga dikasih tahu secara lengkap dan real time dalam jangka waktu yang disepakati. Yang ketiga, biasanya ada konflik kepentingan, konflik of interest di sana, yaitu mentornya atau influencernya menjual harapan. Di dunia keuangan, seorang mentor atau guru yang mempromosikan produknya sendiri itu rawan sekali yang namanya mis-selling. Karena biasanya dia tidak memberikan informasi lengkap terkait dengan resiko-resiko, tapi dia membobardir dengan potensi-potensi kemenangan yang dibesar-besarkan. Nah, di dunia kripto ini, influencer atau mentor atau guru malah jadi budaya. Mereka ngajarin, mereka suruh beli, tapi kita nggak tahu kan kalau mereka sebenarnya itu jualan referral, dapat fee, dan jangan lupa biasanya di belakang mereka itu ada sponsornya. Ingat kan,
tragedi Indra Kents itu, Indra Kents-nya ditangkap, Doni Salmannya ditangkap. Mereka sebagai influencer atau afiliator yang mempromosikan Binomo. Tapi yang punya Binomo dan yang jadi sponsor tidak terungkap hingga detik ini, sehingga tidak bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi pertanyaannya simpel. Ini sales dibungkus dengan marketing edukasi. Terus, di mana peran The Crypto King kita, Pak Timothy Ronald, and the Prince of Cryptocurrency now, Sulianto? Influencer ini itu digunakan untuk menciptakan sebuah narasi yang menciptakan bahwa cryptocurrency itu adalah jalan pintas untuk kamu cepat kaya. Dan membangun trust, kepercayaan lewat gaya hidup yang mewah, lifestyle, private jet, mobil mewah, McLaren warna apa, udah naik kelas bisnis atau belum, keduanya usianya juga masih muda. Testimoninya banyak, dan mereka selalu bilang, ini portofolio saya. Dengan menunjukkan portofolio saya itu, mereka mengharapkan bahwa mereka itu terlihat transparan. Di dunia fraud, para influencer itu menciptakan sebuah amplifier. Mereka menjual narasi untuk memicu terjadinya banyaknya transaksi. Karena influencer itu tidak perlu mengarahkan untuk perubahan harga. Tapi mereka bisa menciptakan FOMO atau hype agar orang-orang beli sebuah cryptocurrency tertentu atau join kelas mereka agar bisa meningkatkan probabilitas kemenangan atau cuan. Dan biasanya mereka mengarahkan ke wallet tertentu atau exchange market tertentu. Yang dimaksud dengan amplifier itu seperti kamu nonton sepak bola. Pertandingannya itu ada, tapi kita lebih hype dan merasa ikut emosi, ikut panas, naik tensi karena ada komentator yang bilang, "Hoi, gol, 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 ayo, 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 ayo." Nah, di situ akan tercipta FOMO. Kemudian selanjutnya ada Pak Gabriel Ray sebagai pemilik dari exchange market, yang punya Thrift kalau nggak salah. Di situ dia menyediakan tempat untuk jual beli, menyediakan tempat likuiditas, dan mendapatkan fee dari transaksi. Baik fee dari kamu win dan fee baik kamu loss. Tentu saja dikali dengan volume, berapa yang kamu beli dan berapa yang kamu jual. Influencer tadi itu yang menggerakkan untuk orang-orang FOMO. Ayo beli cepat. Dan tempat yang menyediakan tempat belinya itu adalah exchange market. Jadi dalam beberapa detik aja kamu sudah bisa beli atau jual. Dan mereka dapat untung dari situ. Baik itu dari fee kamu beli dan fee kamu jual. Jadi mereka dapat untung berlipat ganda. Sekarang kita masuk dari sisi syariah. Ada 3 syarat utama yang dilanggar oleh cryptocurrency ini. Ada goror, ketidakjelasan, tadlis, penyamaran, dan maisir, judi atau spekulasi. Ketika ada kelas kripto yang menjual harapan dan profit, tanpa transparansi dan audit, itu dekat dengan goror dan tadlis. Dan ketika kelas kripto itu mendorong spekulasi ekstrim dan leverage, itu masuknya ke maisir. Paham ya? Jadi tiga syarat tadi itu sudah dilanggar dari hukum syariah. Sekarang dari sisi etik sebagai kaum Kristiani. Yang pertama adalah mereka menjual FOMO. Yang kedua, mereka menjual ketidaktahuan publik, makanya dia beli kelas berbayar itu. Ketiga, mereka memanfaatkan hasrat untuk ingin cepat kaya dan keluar dari kemiskinan segera, dan menormalisasi cuan cepat sebagai jalan hidup. Makanya kamu disuruh kaya sekarang, mumpung masih muda. Edukasi dan materi yang disampaikan dengan kelas kripto itu seharusnya bisa bikin kamu mandiri. Kamu belajar betul, dan akhirnya kamu bisa judgment, membuat keputusan dengan cepat setelah dapat materi. Tapi ujung-ujungnya apa? Kamu nunggu perintah sinyal kan dari grup berbayar itu. Terakhir, ada 3 pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada mentor kamu. Pertama, apakah semua entry dan exit itu dicatat tanpa dihapus? Yang kedua, apakah performa dari kelas cryptocurrency yang kamu ikuti itu pernah diaudit dalam 3 atau 6 bulan terakhir oleh pihak independen, baik audited maupun non-audited? Yang ketiga, apakah kamu disclose semua konflik kepentingan seperti posisi pribadi, referral exchange, sponsor, dan relasi yang kamu dapatkan? Share video ini biar kamu nggak ketipu kelas kripto.